Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dewi Afriani Faradila selaku dosen pengantar ilmu Islam dan tahu Papua kepada teman-teman HKI semester 1 yang kami hormati dan yang kami banggakan. Perkenalkan, saya di sini Cindy Aulia dan ini rekan saya yang bernama Oktaviani yang akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul menganalisis zakat dalam perundang-undangan di Indonesia. Zakat sejak awal dikelola tanpa keterlibatan negara. Pada awal kemerdekaan, serupa dengan kebijakan kolonial, pemerintah memilih posisi tidak turut campur tangan pada pengelolaan zakat yang ada. Dengan demikian, zakat dijalankan secara individual tradisional dengan ditopang dua institusi keagamaan terpenting. Yang pertama, masjid dan pesantren-pesantren. Di era Orde Baru, secara umum negara tetap mengambil jarak terhadap pengelolaan zakat. Namun di era ini telah tumbuh kesadaran yang kuat untuk mengelola zakat secara kolektif yang diindikasikan secara jelas dengan berdirinya berbagai lembaga pengelolaan zakat. Zakat di Indonesia mengalami kebangkitan di tangan masyarakat sipil pada tahun 1990-an. Era ini kemudian dikenal menjadi era pengelolaan zakat secara profesional modern berbasis prinsip-prinsip. Pembahasan kedua yaitu pokok-pokok pikiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Anatomi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat terdiri dari 11 bab dan 47 pasal. Adapun substansi undang-undang yang mulai diundangkan sejak tanggal 25 November 2011 adalah sebagai berikut. Bab 1 berisi mengenai ketentuan umum yang terdiri dari 4 pasal 1 sampai 4 yang mendefinisikan tentang beberapa peristilahan terkait pengelolaan zakat, asas-asas dan tujuan pengelolaan zakat, jenis-jenis zakat, serta prinsip tentang syarat dan tata cara penghitungan zakat. Bab 2 berisi tentang kelembagaan pengelola zakat terdiri dari 16 pasal 5 sampai 20 mengatur tentang kelembagaan dan tata kerja organisasi serta keanggotaan Baznas pusat maupun provinsi dan kabupaten atau kota beserta tugas dan kewenangannya dalam pengelolaan zakat dan juga ketentuan tentang unit pengumpulan zakat atau disingkat UPZ sebagai perpanjangan tangan Baznas pada instansi pemerintahan maupun swasta, pengaturan tentang organisasi lembaga amil zakat, mekanisme perizinan, pelaporan dan pertanggungjawaban lazim kepada Baznas. Bab 3 terdiri 9 pasal 21 sampai 29 yang mengatur tentang ketentuan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat, termasuk juga diatur di dalamnya tentang pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Bab 4 terdiri dari 4 pasal 30 sampai 33 yang mengatur tentang ketentuan pembiayaan bagi operasional Baznas dan dapat dianggarkan dari APBN atau APBD dan hak amil, sedangkan dapat dibiayai oleh hak amil untuk keperluan kegiatan operasional. Bab 5 berisi 1 pasal 34 yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Menteri Agama, Gubernur dan Bupati atau Wali Kota terhadap Baznas dan Laz di semua tingkatan. Pembinaan yang dimaksud meliputi fasilitas sosial dan edukasi. Bab 5 berisi 1 pasal 35 yang mengatur tentang peran serta masyarakat berupa pembinaan dan pengawasan terhadap Baznas maupun Laz. Pembinaan dilakukan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat dan pemberian saran untuk meningkatkan kinerja Baznas dan Laz. Sedangkan pengawasan dapat dilakukan masyarakat dalam bentuk akses terhadap informasi pengelolaan zakat
dan penyimpanan informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baznaz dan Laz. Bab berisi satu pasal 36 yang mengatur mengenai sanksi administratif yang ditunjukkan kepada setiap lembaga pengelolaan zakat yang terbukti melakukan pelanggaran berupa peringatan tertulis, penghentian sementara dari kegiatan ataupun berupa pencabutan izin operasional. Bab 8 terdiri dua pasal 37 sampai 38 berisi ketentuan larangan bagi pengelolaan zakat terhadap penyalahgunaan dana zakat, infak dan sedekah maupun dana sosial keagamaan lainnya. Larangan juga ditujukan bagi siapapun yang bertindak selaku amil zakat dengan mengumpulkan, mendistribusikan ataupun mendayagunakan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang. Bab 9 terdiri 4 pasal 34 sampai 42 yang mengatur tentang ketentuan pidana berupa kurungan penjara ataupun denda bagi setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum melakukan penyalahgunaan dan penyelewengan dalam pendistribusian zakat. Bab 10 berisi satu pasal 343 yang memuat tentang ketentuan perihal bahwa Baznaz, pusat, provinsi, kabupaten atau kota yang telah ada sebelum undang-undang ini berlaku tetap menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan undang-undang ini sampai terbentuknya kepengurusan baru berdasarkan undang-undang ini. Demikian pula bagi Laz yang telah dilakukan oleh Menteri Agama sebelum diberlakukannya undang-undang ini dinyatakan sebagai Laz berdasarkan undang-undang ini dan wajib menyesuaikan diri paling lambat 5 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Bab 11 terdiri dari 4 pasal 44 sampai 47 berisi mengenai ketentuan penutup yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat dan peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang dan bertentangan dengan diberlakukannya undang-undang ini. Maka Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebelumnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang perspektif hukum Islam kontemporer. Sejak awal Islam, sebenarnya pengelolaan zakat telah menjadi ruang ijtihad yang luas, berbasis maslahah, perubahan politik, dan komitmen keagamaan. Penguasa memberi dampak besar terhadap dinamika pengelolaan zakat oleh negara dan menimbulkan diskursus yang tajam di antara para fuqaha yang terekam dalam kajian fikih klasik. Pengelolaan dana zakat dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu ijtihad kontemporer yang berkembang sekarang ini. Ijtihad dalam bidang zakat telah dilaksanakan di Indonesia, baik secara individual maupun konstitusi. Munculnya hasil ijtihad yang demikian itu karena melihat realitas umat Islam yang selalu terpuruk pada lapisan bawah kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi, baik dalam wacana global maupun lokal. Sesuai tujuan besar pengelolaan zakat, sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan kesadaran manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Maka ada beberapa hal yang bisa dikaji kembali untuk diberi penguatan dalam ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Zakat agar tujuan tersebut dapat terrealisasi secara efektif sebagaimana yang dicita-citakan. Baiklah, yang pertama, peran dan keterlibatan negara dalam pengelolaan zakat.
Dalam pengelolaan zakat, pengumpulan dan pendistribusian zakat merupakan dua hal yang sama pentingnya. Namun, hal yang terpenting dalam pengelolaan zakat adalah cara yang ditempuhnya dalam menghimpun dan mendayagunakan dana zakat tersebut. Hal itulah yang menjadi pertimbangan mendasar perlu dibuatnya relugasi. Lahirnya Undang-Undang Pengelolaan Zakat Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta beberapa peraturan terkait lainnya. Relugasi merupakan salah satu variabel yang sangat penting dalam pembangunan zakat. Di antara pelajaran penting dari negara-negara yang sudah relatif maju dalam pengelolaan zakat, terutama dari penghimpunan zakat seperti Malaysia, Arab Saudi, adalah karena dukungan pemerintah dan relugasi yang memandai. Karena itu pula, semua elemen termasuk di dalamnya kalangan ulama dan akademisi, bahkan politisi, wajib senantiasa mendorong terciptanya relugasi yang pro terhadap pertumbuhan zakat secara nasional. Pasca era reformasi, lembaga-lembaga pengelola zakat mulai berkembang di Indonesia, termasuk pendirian lembaga zakat yang dikelola oleh pemerintah, yaitu Baznas atau Badan Amil Zakat Nasional dan LAZ atau Lembaga Amil Zakat yang dikelola masyarakat dengan manajemen yang lebih baik dan modern, agar badan yang dibentuk pemerintah atau lembaga yang didirikan masyarakat. Baiklah, yang kedua, reposisi zakat sebagai kewajiban hukum publik. Kehidupan beragama memiliki dua ranah, yaitu ranah batin yang bersifat personal atau forum intertum, dan ranah pelaksanaan atau pengalaman ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari yang berada di forum ekstrum. Karena itu, negara secara konstitusional berwenang untuk turut serta dalam mewujudkan pelaksanaan zakat, sehingga dana zakat tersalurkan kepada mereka yang berhak efektif dan efisien. Sebagai salah satu rukun Islam, zakat adalah fardu ain. Perintah zakat sama pentingnya dengan sholat. Namun kenyataannya rukun Islam ketiga ini belum berjalan sesuai harapan. Zakat belum bisa dijadikan salah satu alternatif bagi kebijakan fiskal yang bisa menyangga kehidupan perekonomian. Banyak hal yang perlu ditata ulang terkait paradigma lama manajemen zakat di Indonesia yang masih menganut cara-cara lama, diantaranya dari sisi relugasi dan perundangan. Paradigma lama masih menganut prinsip tatawi, bukan ijbari. Yang ketiga yaitu redefinisi subjek, objek, dan tasarruf zakat sebagai sebuah produk legislasi hukum Islam Indonesia. Undang-undang zakat telah mengalami proses panjang dalam diskusi dan perdebatan ilmiah, termasuk juga diantaranya kajian dari sisi fikih. Baru zakat yang bertransformasi dari produk fatwa dan pemikiran ulama kontemporer. Di antara ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengadopsi nilai fikih kontemporer adalah terkait dengan definisi muzaki dan klasifikasi harta atau objek kena zakat dan program
tasarruf atau penyaluran dana zakat. Dalam pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Ketentuan ini sejalan dengan keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia 3 di Padang Panjang tanggal 26 Januari 2009 yang menyatakan bahwa perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat wajib mengeluarkan zakat baik sebagai syiab itibariyab ataupun sebagai pengganti atau wakil dari pemegang saham. Yang keempat yaitu relasi zakat dan pajak sebagai aset negara. Relasi zakat dan pajak pertama kali diperkenalkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai insentif fiskal bagi pembayar zakat dengan menjadikan zakat sebagai pengurang PKP atau tax deduction. Semangat ketentuan ini juga diakomodir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dengan maksud agar wajib pajak muslim tidak terkena beban ganda yaitu kewajiban membayar zakat dan pajak pasal 22 dan 23. Mungkin hanya itu yang dapat saya sama Okta sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.